warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk di tema 4. Sebelum kita masuki pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah bekal kita untuk di masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi sebelum kita masuki materi, di sini saya ingin sampaikan dulu bahwa untuk tema 4 dan 5, penyampaian materinya itu kita jadikan satu, kita gabung dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 itu sudah digabungkan menjadi satu materi. Begitupun nanti dengan ulangannya. Ulangannya nanti akan dilaksanakan satu kali karena mengingat bulan Desember itu kita sudah harus memasuki PAS atau penilaian akhir semester. Maka dari itu kita harus menyelesaikan materi-materi yang masih tersisa, yaitu di materi tema 4 dan tema 5. Oke, langsung saja kita lihat. Silakan kalian lihat rangkuman yang telah dibagikan. Di situ ada tips-tips agar tumbuhan teh tetap bertahan. Sebaiknya petani melakukan hal berikut. Ada 3 cara. Salah satunya itu dibutuhkan pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini dimaksudkan agar menjadikan tanah tersebut subur dan terhindar dari gulma atau hama-hama penyakit. Dan dengan adanya tanah yang subur itu bisa membantu pertumbuhan teh itu bisa lebih baik lagi. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya, bukan hanya tanamannya saja, tapi kita juga harus memperhatikan tanah tempat tanaman tersebut ditanam itu juga harus diperhatikan, karena jika itu mengalami kerusakan atau tidak baik, itu juga akan berdampak pada kita sendiri. Nah, selanjutnya di situ di tugas IPA itu ada tugas kalian diminta untuk mengerjakan peta pikiran, mengisi peta pikiran, mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Kalian silakan tuliskan alasan apa saja yang menyebabkan tentang kita pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia, itu silakan diisi. Nanti ketika setelah dikerjakan silakan kirimkan melalui WhatsApp pribadi. Selanjutnya ada salah satu tumbuhan itu bukan hanya bermanfaat bagi manusia saja, melainkan juga bagi hewan. Itu namanya tumbuhan bakau. Tanaman bakau ini biasa tumbuh di daerah pesisir pantai. Nah, Adapun salah satu contoh manfaat dari tanaman bakau itu pertama melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Erosi dan abrasi ini artinya pengikisan garis pantai oleh air laut. Jadi dengan adanya tanaman bakau di sekitar pesisir pantai itu dapat memecah ombak, sehingga ombak itu tidak sampai ke daratan. Dia hanya sampai sedikit sekali, hanya riak-riak gelombangnya aja yang sampai. Nah, dengan adanya tanaman bakau otomatis garis pantai itu bisa tetap stabil karena tidak mudah terkikis oleh air laut. Nah, selain dia melindungi pantai dari erosi dan abrasi, tanaman bakau ini juga sebagai habitat alami bagi biota darat dan laut seperti kepiting, udang, jenis-jenis ikan, burung, dan sebagainya. Serta juga tanaman bakau ini bisa mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam ada 2 sumber daya alam yang sering diperhatikan oleh manusia. Itu pertama tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini sangat penting kita jaga kelestariannya karena juga akan berdampak pada generasi selanjutnya. Salah satu cara menjaga tumbuhan itu tidak menebang pohon sembarangan. Kita juga harus menerapkan sistem tebang pilih. Artinya memilih tanaman yang akan ditebang itu berdasarkan usia dan ukuran tanaman tersebut. Begitu pula dengan hewan. Untuk menjaga agar hewan itu tetap lestari, tidak punah, kita harus memperhatikan betul-betul hewan yang sudah mulai langka. Kita harus merawat